Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan jelas perihal pengelolaan dana abadi pendidikan yang berasal dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang dana abadi di bidang pendidikan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Desember 2021. Dana abadi pendidikan terdiri atas dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi. Dana tersebut dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan investasi atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden juga membentuk Dewan Penyantun. Adapun tugas Dewan Penyantun ialah memberikan arah dan kebijakan strategis dalam program layanan dan penerima manfaat hasil pengembangan dana abadi di bidang pendidikan. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 mengenai dana abadi di bidang pendidikan. Dana abadi pendidikan itu bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja. Lantas seperti apakah nantinya penggunaan dana abadi pendidikan itu? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami tenaga ahli kantor staf Presiden, ada Bu Yeni Sucipto, dan juga telah bergabung pengamat pendidikan dan pemerhati pendidikan, ada Pak Doni Kusuma. Selamat siang Ibu Yeni dan Pak Doni. Selamat siang Mbak Yulita. Baik. Selamat siang Mbak Yeni. Saya ingin ke Bu Yeni dulu. Bu Yeni, jadi apa nih bedanya dana abadi pendidikan yang telah diatur dalam Perpres dengan yang sebelumnya, Bu Yeni? Terima kasih Mbak Yuli. Mungkin bisa saya sampaikan ya, kalau dalam dalam Perpres 12 tahun 2019 itu kan hanya mencantumkan mengenai dana abadi pendidikan perguruan, termasuk perguruan tinggi di dalamnya. Nah, kalau di dana abadi untuk Perpres nomor 111 tahun 2021 itu bicara adalah dana abadi di bidang pendidikan termasuk dana abadi pondok pesantren di dalamnya. Nah, dana abadi di bidang pendidikan ini mengatur mengenai soal dana abadi di pendidikan, kemudian dana abadi penelitian, kemudian dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi. Nah, ini perbedaannya. Dalam bahasanya saja sudah berbeda, dana abadi pendidikan dan dana abadi di bidang pendidikan. Jadi beberapa aspek yang kemudian yang dimasukkan di dalam Perpres nomor 111 tahun 2021. Baik, apakah ini hanya diksi saja atau memang nantinya ada poin-poin prioritas yang akan dicantumkan juga, yang telah dicantumkan dalam Perpres ini, sehingga untuk penyaluran dana abadi ini semakin jelas dengan adanya Perpres ini, Bu Yeni? Ya, kalau di dalam Perpres nomor 111 ini lebih detail ya, menjelaskan kira-kira pemanfaatan dari pengembangan dana abadi itu untuk apa saja. Contohnya kalau kita bicara di dana abadi di bidang pendidikan, nah, ini termasuk dana abadi pesantren. Itu ada 4 poin yang diarahkan, seperti beasiswa gelar dan non gelar, kemudian untuk peningkatan kompetensi gelar dan non gelar, kemudian ada pendanaan untuk riset, kemudian pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren. Nah, kalau untuk dana abadi penelitian itu untuk melaksanakan program layanan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan untuk menghasilkan inovasi, invensi dan inovasi. Sedangkan kalau untuk dana abadi kebudayaan itu memfasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, kemudian untuk produksi kegiatan kebudayaan hingga bicara soal produksi media. Sedangkan kalau untuk
dana abadi perguruan tinggi itu untuk program layanan dana pendanaan atas hasil pengembangan dana abadi yang dimana diarahkan untuk meningkatkan peringkat perguruan tinggi di Indonesia. Nah, itu yang kemudian Perpres ini lebih memperjelas atau kemudian aspek-aspeknya juga kemudian detail. Nah, kalau di Perpres yang sebelumnya ini kan tidak semuanya kemudian masuk di dalam pemanfaatan pengembangan ini. Baik. Nah, ini kan ada sekitar 5 hal. Nah, ketika dana abadi di bidang pendidikan ini ada, itu juga kemudian dalam pemanfaatannya itu ada perpres yang lain seperti perpres untuk dana abadi kebudayaan, dana abadi pesantren juga ada untuk memperjelas dalam pemanfaatan pengembangan dana abadi ini. Seperti itu Mbak Juwita. Baik, ada poin-poin yang lebih menjelaskan begitu soal pemanfaatannya. Saya ingin ke Pak Doni. Pak Doni, apakah dengan adanya Perpres 111 ini kita jadi lebih optimis nih soal pemanfaatan dana abadi pendidikan? Ya, sebenarnya kalau kita bandingkan yang Perpres 12 dan Perpres 111 ini, benar kata Ibu Yeni, saya melihat ini sudah lebih detail dan bidang-bidangnya itu sudah lebih terspesifikasi Mbak Yulita, sehingga tinggal nanti kita tunggu bagaimana masing-masing dari bagian-bagian ini yang bisa mendapatkan manfaat dari dana pendidikan ini, dana abadi pendidikan ini memanfaatkannya gitu ya. Karena saya melihat di dalam program ini, kalau kita melihat ke depannya sebenarnya yang memberi harapan itu program-program yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Baik. Terutama pemberian beasiswa gelar maupun non-gelar, dan selama ini juga sudah dikelola oleh LPDP. Tetapi saat ini juga diberikan tambahan masukan untuk yang pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Ini memang kami sangat memprihatinkan sekali ya, artinya bagaimana sebenarnya di Indonesia ini yang memiliki kadar ketuhanan yang Maha Esa ya, kita punya prinsip itu, prinsip iman, takwa, dan akhlak mulia ini kan harusnya di-lead oleh para pemimpin-pemimpin dan guru-guru agama. Nah, tampaknya ini yang belum dimaksimalkan, sehingga saya rasa ada sesuatu yang bagus, yang baru, di mana pendidikan keagamaan dan pesantren itu dikembangkan di sini. Dan yang kedua, dalam rangka pengembangan, pendanaan ini bukan hanya untuk semacam pengembangan sumber daya manusia yang habis begitu saja, misalkan dengan memberikan beasiswa, tetapi juga ada pendanaan riset, ya, pendanaan riset yang memang kita ini hitung-hitungannya kalau di negara Asia atau di dunia pun kita sangat kecil ya riset-risetnya gitu. Yeah. Mudah-mudahan dengan adanya BRIN, kemudian bersatunya antara Kemendikbudristek, itu kasanah riset kita menjadi lebih fokus dan tentu saja riset-riset yang bermanfaat bagi pengembangan bangsa Indonesia gitu, bukan riset-riset yang sifatnya komersial ya, masalah jerawat, masalah apa, bukan, tetapi yang sungguh-sungguh alih teknologi yang sungguh-sungguh membantu gitu, terutama misalkan mitigasi bencana, penelitian-penelitian tentang kebencanaan, kegempaan, gunung berapi, atau kemaritiman yang kita memiliki potensi keunggulan yang luar biasa, ini belum dimanfaatkan, sehingga dana-dana ini bisa digunakan gitu, sehingga saya merasa saya sangat optimis lah ya, karena apa, dana yang sekarang ini pendidikan yang 20% itu faktanya tidak banyak digunakan untuk yang terkait dengan pendidikan langsung, Mbak. Ya. Banyak habis dibagi-bagi ke pemerintah daerah, hampir 63%, itu sekitar 250 triliun itu turun ke daerah, lalu kemudian dan itu menjadi dana alokasi khusus yang sebenarnya tidak langsung otomatis ke pendidikan gitu. Kecuali dana tunjangan guru yang sudah dibintangin sehingga nggak bisa diambil, nggak bisa dijadikan silpa gitu. Nah, modus-modus yang seperti ini untuk menggunakan anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran. Saya ingat beberapa waktu yang lalu kan Ibu Sri Mulyani menemukan adanya silpa ya hampir 24 triliun di daerah. Itu kan sayang sekali, seharusnya kan anggaran dipakai untuk pengembangan pendidikan atau diberikan pada tunjangan sertifikasi pada orang-orang Bapak Ibu guru yang berhak. Karena gara-gara kekeliruan pendataan guru-guru yang harusnya menerima sertifikasi, dana itu menjadi mandek gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semacam dana tambahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan manusia Indonesia yang tidak dapat di-cover melalui anggaran nasional pendidikan yang 20% itu, Mbak Yulita. Baik, Pak Doni, ini menarik yang poin pertama Anda sampaikan soal pemanfaatan ke pondok pesantren, yaitu pendidikan yang berkaitan juga dengan keagamaan. Ini kan bukan hal baru di Indonesia, tapi menurut Anda mengapa pemerintah sekarang baru menyadari bahwa ini sangat penting dan harus ada alokasi khusus dari dana abadi pendidikan ini?
Ya, sebelumnya kan belum ada undang-undang pondok pesantren dan pendidikan keagamaan, Mbak. Jadi karena ada amanah dari undang-undang inilah, maka dalam Perpres ini menurut saya loh ya, saya nggak ikut mendesain dana abadi ini, tetapi saya melihat iya mereka kan diatur di dalam undang-undang sehingga punya hak juga untuk memperoleh dana-dana pendidikan. Dan kita ingat di situ pondok pesantren dan pendidikan keagamaan loh ya. Jadi artinya itu bukan sekedar yang Dirjen Bimas Agama Islam saja yang kemudian bisa memberikan layanan teknis program, tetapi seluruh keagamaan di situ, Dirjen Hindu, Katolik, Kristen gitu. Nah, kita tinggal melihat sejauh mana nih nanti program-programnya, apakah berlaku adil bagi semuanya gitu. Karena di beberapa sekolah-sekolah Katolik misalkan itu mereka tidak memiliki, di sekolah negeri banyak yang belum memiliki guru-guru agama Katolik gitu. Sehingga nanti Kementerian Agama juga harus memperhatikan ini untuk pengembangan-pengembangan, menghadirkan guru-guru agama yang memang berkualitas baik. Oke. Itu Mbak. Jadi karena ada perubahan konsep undang-undang menurut saya. Sehingga pendidikan agama dan pondok pesantren itu masuk di dalam dana abadi pendidikan ini. Memang bahwa Perpres ini sangat mendukung undang-undang yang juga sudah keluar terkait dengan pendidikan di pondok pesantren ya. Bu Yeni, nantinya untuk pemanfaatan ini dari pemerintah kan tentunya poin-poin ini dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, apa sih yang dilihat dari pemerintah sejauh ini soal penggunaan ataupun pemanfaatan dari anggaran ataupun dana abadi pendidikan selama ini? Pemerintah saat ini sudah menyiapkan ya dari sisi teknokrasinya juga ya, termasuk konsep besarnya di masing-masing kementerian lembaga. Walaupun pengembangan ini sebenarnya kan di LPDP, tetapi kemudian LPDP itu khusus untuk mengembangkan, ya kan, bagaimana kemudian membuat akumulasi dalam pengembangan ini meningkat dalam setiap tahun. Kemudian KL yang bertugas atau bertanggung jawab untuk memanfaatkan dana ini. Nah, ini menjadi salah satu PR dari pemerintah di sini adalah kementerian lembaga itu sudah melakukan semuanya. Satu, sudah membuat aturan main di dalam Perpres masing-masing kementerian lembaga, seperti ada Perpres pondok pesantren yang tadi disampaikan oleh Pak Doni gitu kan. Itu bagian dari bagaimana kemudian menerjemahkan visi misi di dalam RPJMN, kemudian bagaimana alokasi anggaran mengikuti visi misi itu. Nah, ini yang kemudian kalau kita bicara dana abadi ini adalah mengikuti konsep besarnya. Nah, kemudian yang kedua umpamanya misalnya ada dana abadi kebudayaan yang tadi saya sampaikan. Nah, dana abadi kebudayaan ini di KL teknis itu juga membuat aturan main di dalam pemanfaatan dana abadi itu. Yang tadi saya sampaikan itu kan poin-poin besar, tetapi poin-poin besar misalnya di dalam dana abadi kebudayaan ini untuk produksi kegiatan kebudayaan dan produksi media. Nah, seperti itu yang akan diterjemahkan di dalam konsep besar di dalam Perpres masing-masing KL Kementerian Lembaga Teknis yang ditunjuk oleh ditunjuk oleh Dewan Penyantun. Begitu. Baik, Bu Yeni, tadi Pak Doni juga sempat menyebutkan bahwa untuk serapan ke pendidikan langsung itu sekitar 60% saja. Jadi memang kita harapkan untuk nanti dana abadi pendidikan yang setelah diatur di Perpres ini tidak salah sasaran lagi ke depannya, tapi kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Landstalk. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita masih bersama dengan Ibu Yeni dan juga Pak Doni untuk membahas soal dana abadi pendidikan yang telah diatur di Perpres 111 ini. Saya ingin ke Bu Yeni. Bu Yeni, tentu poin-poin yang lebih detail tadi kan adalah untuk menjaga juga bahwa dana abadi pendidikan ini tidak salah sasaran ke depannya, lebih tepat sasaran begitu ya. Tapi bagaimanapun juga kita tentunya berharap agar dana pendidikan ini bisa dimaksimalkan dengan skema pengalokasian yang juga jelas. Nantinya seperti apa sih rencananya untuk skema alokasi pendidikan ini? Apakah ke pemerintah daerah juga seperti yang sebelumnya atau seperti apa? Kalau
kalau saya bicara soal pengalokasian, mungkin saya bisa sampaikan dulu terlebih dahulu ya soal akumulasi saat ini dana abadi ini kan sebesar 70,1 triliun. Ya kan untuk tahun 2021 itu kan sudah kemudian alokasi itu ada pembagiannya untuk dana abadi pendidikan, sekaligus di dalamnya ada pesantren, di situ ada sekitar 61,1 triliun, dana abadi penelitian 4,9 triliun, dana abadi perguruan tinggi ada 3 triliun, dan untuk kebudayaan adalah 1 triliun. Nah, mekanismenya kan begini, ketika kemudian dana akumulasi 70,1 triliun itu didistribusikan ke kementerian lembaga, ini menjadi tugas dari kementerian lembaga untuk menjalankan yang ada di dalam roadmap masing-masing kementerian lembaga. Roadmap umpamanya kementerian lembaga, ada kemudian layanan programnya seperti beasiswa. Nah, beasiswa ini kira-kira berapa daerah yang akan kemudian di-cover? Mungkin sekitar 34 provinsi, 542 sekian provinsi. Ini kan ada untuk S1, S2 yang tadi saya sampaikan, ini kan untuk gelar beasiswa gelar dan non gelar. Nah, ini kita bisa pikirkan bahwa paling tidak kalau kita bicara bahwa beasiswa ini mengcover untuk gelar dan non gelar, ini kita berpikiran bahwa ini diarahkan ke beberapa wilayah. Ya kan, beberapa wilayah, apakah kemudian pendataannya akan mengikut sertakan daerah atau tidak, atau cukup perguruan tinggi. Yang terpenting bahwa kuota untuk per daerah di dalam perguruan tinggi di dalam daerah itu pasti kemudian tercatat. Nah, kemudian kalau kita bicara soal di kebudayaan, nah, komunitas dan pelaku budaya kan bukan kemudian kan hanya tersentral di Jakarta. Betul. Tetapi kan ada di beberapa wilayah. Hampir seluruh Indonesia ada 34 provinsi. Nah, ini paling tidak kan yang punya data ini kan di wilayah ini kan pemerintahan daerah. Nah, inilah sinergisitas antara perencanaan perencanaan di tingkat pusat dan tingkat daerah, bagaimana kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersinergi dengan teman-teman di pemerintah daerah dalam urusan ini. Tetapi kalau kita bicara apakah kemudian mekanismenya dimasukkan di dalam APBD, karena yang tadi apakah mengikut sertakan dalam arti kan terlibatnya apakah sampai ke urusan teknokrat, itu saya rasa ini menjadi ranahnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya rasa karena ini tersentral ya, jadi belum difikirkan apakah kemudian diluncurkan hal ini ke masing-masing APBD, karena ini kan juga harus kemudian istilahnya merevisi aturan-aturan yang terkait dengan APBD, karena kan belum ada cantolannya di dalam APBD, karena ini konsepnya masih kemudian istilahnya masih baru, Perpres nomor 111 ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa saat ini adalah di KL masing-masing yang kemudian bertanggung jawab di dalam layanan program dan manfaat atas hasil pengembangan ini. Nanti kalau di daerah kan bisa dalam bentuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Mbak Julita. Kan ada, ya kan, itu juga melibatkan di pemerintahan daerah. Nah, inilah yang kemudian difikirkan di masing-masing KL skema yang lebih mudah bagaimana melibatkan pemerintahan daerah. Akan ada penyesuaian nantinya menyusul dari Perpres ini ya, Bu Yeni. Kabarnya di Perpres ini juga ada soal Dewan Penyantun. Apa itu, Bu Yeni? Nah, Dewan Penyantun ini kan yang terdiri Dewan Penyantun seperti yang disampaikan tadi ini kan sebagai pengarah atau memberikan arahan dan kebijakan strategis dalam program layanan dan penerimaan manfaat hasil pengembangan dana abadi di bidang pendidikan. Nah,
kalau kita tahu bahwa dalam keanggotaan Dewan Penyantun ini, yang pertama adalah Menteri Koordinator. Di dalam hal ini ada Menko PMK, ya kan. Kemudian ada Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang bertugas melakukan pengawasan di dalam hal keuangan, baik itu dari sisi LPDP-nya, kemudian dari sisi pemanfaatan yang dikelola oleh kementerian lembaga. Kemudian yang terkait dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Nah, kemudian selanjutnya ada Kementerian Urusan Keagamaan yang terlibat di dalam Dewan Penyantun. Nah, kemudian yang kelima adalah pimpinan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Nah, Dewan Penyantun selain kemudian selain kemudian memberikan arahan dan kebijakan yang strategis di dalam hal ini, juga kemudian menyiapkan Dewan Pengawas untuk lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP. Nah, Dewan Pengawas ini juga kemudian di bawah teman-teman di Dewan Penyantun. Nah, selain kita bicara bagaimana pemanfaatan, bagaimana kemudian bicara soal program layanan yang diarahkan oleh teman-teman Dewan Penyantun juga kemudian melakukan pengawasan di dalam aspek teknokrasi, di dalam pengembangan dana abadi yang dikelola oleh LPDP. Seperti itu Mbak Julita. Jadi kalau kita lihat dalam Perpres nomor 111 2021 ada aspek akuntabilitas dan pengawasan, di mana kemudian LPDP sebagai pengelola, KL Teknis sebagai pengelola pemanfaatan hasil pengembangan itu, Dewan Penyantunlah yang kemudian bertugas untuk melakukan pengawasan di aspek teknokratnya dan kemudian di aspek pemanfaatannya. Seperti itu. Baik, saya ingin ke Pak Doni. Pak Doni, apakah menurut Anda dengan adanya Dewan Penyantun ini untuk bisa mengawasi, dan ini kan adalah hal baru ya dari poin-poin Perpres 111 ini, kemudian dana abadi pendidikan nantinya akan lebih jelas, akan tidak salah sasaran seperti itu? Ya, menurut saya di Dewan Penyantun ini mereka kan sebenarnya juga memiliki tugas untuk menentukan proporsi ya berapa anggaran dana abadi pendidikan yang dipergunakan gitu. Nah, terkait proporsi ini tampaknya tidak diatur juga di dalam Perpres ini gitu. Jadi belum ada angka-angkanya. Jadi saya khawatir seandainya saat ini kita memiliki dana abadi pendidikan itu sekitar 70 triliun ya seperti kata Mbak Yeni tadi. Itu sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang dana abadi, umumnya kan orang itu memikirkan begini. Dana ini disimpan, diinvestasikan, kemudian bunganya itulah yang dipakai untuk membiayai kegiatan gitu. Sehingga bukan babonnya yang diambil gitu kan. Sehingga sebenarnya dari 70 triliun itu bukan semuanya itu dipakai secara langsung. Nah, tetapi terkait dengan proporsi ini seperti apa kita belum tahu, sehingga tadi pembagian untuk pendidikan tinggi dapat berapa triliun, misalkan untuk riset berapa triliun itu harus lebih transparan dan akuntabel, karena ini kan terkait juga dengan dana dari pajak rakyat juga ya, karena bagian di dalam dana abadi pendidikan ini termasuk di dalam APBN dan kemudian diakumulasi, termasuk juga bagaimana hasil dari riset-riset, hak paten, royalti dan lain-lain itu juga bisa masuk, atau juga pengelolaan investasi gitu. Nah, tentu saja yang terakhir yang investasi ini yang saya agak kritis gitu ya. Karena terus terang ini orang-orang pemerintahan ketika mengelola dana triliunan seperti ini, mereka berinvestasi kalau kemudian tidak ada sistem yang menjaga, meskipun itu sudah ada Dewan Pengawas ya, dari Kemenkeu, Kemendikbudristek, dari Kemenak, dan kemudian dari lembaga, misalkan kita sebut saja BRIN gitu ya, karena yang mengurusi kan sekarang BRIN ya. Lalu kemudian hanya ada satu orang yang di luar itu yang disebut tenaga ahli gitu. Jadi hanya satu saja yang artinya mewakili masyarakat gitu. Nah, kalau misalkan salah investasi itu bisa bangkrut gitu ya. Duitnya bisa hilang gitu. Nah, ini saya rasa pengaturan tentang
bagaimana proses berinvestasi ini harus sungguh-sungguh clear dan jelas. Dan memang di situ di dalam Dewan Penyantun kan ada Kemenko PMK dan Kemenkeu yang mereka yang punya duit itu harus bagaimana mengarahkan ini sehingga program-program prioritas itu bisa berjalan dengan baik. Saya rasa ketika nanti itu Perpres ini ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan turunannya yang lebih detail, yang kemudian melibatkan bagaimana masyarakat juga mengawal dana abadi pendidikan ini, saya rasa itu akan menjadi sesuatu yang bagus. Karena saya tahu bahwa dana anggaran pendidikan kita yang 20% itu nggak banyak langsung diterima manfaatnya oleh rakyat Indonesia gitu. Hanya dana BOS saja yang otomatis. Dana BOS itu pun yang saat ini sekitar 60 triliun itu pun habis gitu, bukan merupakan pengembangan, bukan merupakan pengayaan, terutama guru-guru yang misalkan banyak guru-guru kita itu belum memiliki S1, tidak sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah ini harus diprioritaskan oleh Kementerian Teknis terkait, dan tadi terutama untuk yang guru-guru agamanya itu, karena kita itu sangat penting di sini, mereka itu sangat didengarkan, sehingga kualitas guru-guru agama kita ini akan sangat mempengaruhi nanti bagaimana bangsa kita itu ke depan maju, tidak terpecah belah seperti sekarang ini gitu. Justru oleh para tokoh-tokoh agama kan itu kan sangat disayangkan gitu. Oke, besaran alokasi. Kemudian yang penting juga adalah peraturan-peraturan turunan termasuk soal investasi tadi dari 70 triliun dana abadi pendidikan. Apakah nanti akan disusun untuk peraturan turunan dari anggaran pendidikan abadi ini oleh pemerintah? Kita akan lanjutkan usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Livestock. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah ada di segmen akhir dari dialog kita, pemirsa. Saya ingin ke Bu Yeni dulu. Jadi pemerintah, Bu Yeni, apakah sudah punya rencana untuk membuat peraturan-peraturan turunan terkait dengan Perpres ini untuk bisa mengatur soal juga investasi agar tentunya dana yang tidak sedikit ini bisa tetap abadi dan juga bermanfaat untuk pendidikan kita? Saya pikir di LPDP itu kan sampai sejauh ini kan sudah melakukan bukan strategi tetapi arah menuju pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Okay. Nah, kalau kemudian kita melihat di dalam Perpres nomor 111 ketika kemudian ada klausul bahwa akuntabilitas dan ada pengawasan di sini menjadi titik tekannya, baik itu kemudian di sisi LPDP, kemudian di sisi kementerian lembaga teknis. Dalam hal ini saya pikir bagaimana kemudian patuh terhadap aturan di atasnya. Saya pikir kan kalau teknis itu kan sudah dilakukan di LPDP dan KL teknis, karena kan LPDP maupun KL teknis kan aturan-aturan di dalam pengelolaan APBN kan sudah ada di dalam Undang-Undang 17 2013 soal keuangan negara. Prinsip-prinsip keuangan negara itu kan juga sudah tercantum di dalamnya, bicara soal akuntabilitas, transparansi, bicara partisipasi, bicara keadilan dan sebagainya. Kemudian diterjemahkan di dalam Perpres bicara soal akuntabilitas dan pengawasan. Nah, secara aturan yang sudah ada di atasnya, walaupun nanti di teknis aturan-aturan di atasnya pasti kemudian menjadi bagian yang perlu diperhatikan, ya kan. Teknis ini saya rasa ini kan di bagian KL tadi termasuk LPDP, ya kan. Nah ini teman-teman di LPDP yang sudah membangun infrastruktur di dalamnya, bagaimana kemudian prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas itu tidak dibangun secara vertikal saja, tetapi kemudian sudah dibangun secara horizontal, ya kan, di teman LPDP sebagai lembaga pengembang dana abadi ini. Nah di kementerian lembaga ini kan publik juga sudah mengetahui informasi di beberapa kementerian lembaga, bahkan di masing-masing KL itu juga sudah kemudian membuat sistem informasi kan gitu. Di Kementerian Keuangan pun juga kemudian kan ada citizen budget sejak tahun 2012
2018 ya, 2017-18 itu kan sudah diawali citizen budget di portalnya. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi informasi untuk publik, bahkan kalau kemudian sampai ke tingkatan teknis LPDP seperti apa bangunan sistem informasinya ini, pasti kemudian kita lihat 1 tahun 2 tahun ketika melakukan pengembangan ini. Saya rasa ini kan pengembangan ini kan kita belum tahu ya secara akumulasi yang tadi saya sampaikan, hasilnya itu berapa sih sebenarnya yang kemudian dimanfaatkan di tahun 2022 ya kan, karena ini pemanfaatan ini kan ketika kita mengetahui ruang fiskal APBN di akhir tahun di 2021 akhir tahun itu berapa sih sisa dari APBN itu yang kemudian bisa dilakukan pengelolaan dana abadi untuk pengembangan atau untuk pemanfaatan seperti itu ya, karena dipakai sesuai dengan perencanaan di dalam APBN harus terakhir melihat itu. Nah, saya pikir itu yang cukup konsisten, pemerintah cukup konsisten di dalam hal membangun sistem di dalamnya yang mengacu pada prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan sesuai di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Saya ingin ke Pak Doni, terakhir Pak Doni, apa hasil-hasil yang harusnya dicapai oleh pemerintah dengan adanya Perpres 111 ini, Pak Doni? Ya, hasil-hasilnya ada 3, Mbak ya. Yang pertama itu sebenarnya penguatan sumber daya manusia Indonesia yang didanai melalui dana abadi bidang pendidikan ini, terutama untuk anak-anak yang dari keluarga miskin ya, yang kemudian tidak memiliki akses untuk pendidikan, itu ada beasiswa-beasiswa sehingga mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Karena kalau tidak, mereka tidak akan bisa meretas belenggu kemiskinannya. Sehingga saya pertama-tama meminta bahwa program-program prioritas itu lebih pada penguatan sumber daya manusia di Indonesia ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk yang di bidang pendidikannya sendiri, sebenarnya kita punya keprihatinan guru-guru kita, Mbak. Jadi banyak guru-guru kita yang di daerah terutama, itu mereka belum memenuhi kualifikasi dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Mereka belum S1. Sehingga haruslah dipetakan, diberi prioritas supaya nanti Kementerian Teknis itu memberikan ruang-ruang kepada mereka gitu. Kalau mereka diminta bersaing LPDP semuanya, itu pasti mereka akan tersingkir gitu. Jadi harus ada program afirmasi untuk mereka gitu ya. Jangan sampai nanti justru malah yang di daerah-daerah itu dibanjiri oleh orang-orang kota gitu yang datang ke sana. Lalu kemudian orang-orang yang asli daerah menjadi tersingkir karena tidak diperhatikan. Lalu yang ketiga, terutama terkait dengan investasi ini ya. Investasi ini kan sebenarnya ada misalkan jangka panjang dan jangka pendek. Tentu saja dari Kemenkeu sebagai pengawas dan LPDP sebagai pengelola itu kan sudah memiliki mekanismenya ya. Dan saya rasa seharusnya ada semacam laporan publik ya. Sampai sekarang saya belum tahu tuh LPDP ini laporannya apakah ada pelaporan ke media gitu, sehingga kita bisa melihat duitnya LPDP untuk apa, berapa sisanya, terus kalau dia investasi di bidang apa, lalu hasilnya apa gitu. Karena kan LPDP ini memiliki peranan kunci untuk mengembangkan investasi ini. Lalu yang terakhir juga tentu karena kita ini hidup di lingkup global, saya rasa penerima manfaat itu kan di situ disebutkan ada WNI, ada lembaga badan hukum di Indonesia, dan juga non-WNI dan badan asing. Nah, saya rasa untuk yang non-WNI dan badan asing ini saya rasa kita perlukan juga untuk tadi disebut politik luar negeri bebas dan aktif, membangun persahabatan dengan negara-negara lain, sehingga kita bisa saja kemudian misalkan untuk memberikan, kalau ada periset-periset yang kemudian meneliti tentang Indonesia, itu bisa juga didanai dengan dana-dana ini, karena banyak sekali kan tentang kemaritiman, tentang antropologi, sosiologi yang sebenarnya orang Indonesia jagonya gitu, tetapi kemudian yang meneliti orang-orang asing gitu. Tapi itu bisa menjadi partnership yang kemudian ya semakin membuat kita itu secara riset perguruan tinggi kita itu naik gitu. Lalu yang terakhir pesan saya, untuk yang peningkatan kualitas perguruan tinggi yang di level internasional itu seharusnya tidak diskriminatif ya, karena hanya nanti universitas itu lagi kemudian yang dibiayain sementara yang lain tidak gitu ya. Ini tentu saja harus dipikirkan bagaimana proporsi dan keadilan sosial di dalam pemanfaatan dana abadi bidang pendidikan ini, terutama untuk pengembangan perguruan tinggi kelas dunia. Terima kasih. Iya, di antara poin itu sebenarnya bukan hal baru, semoga ini bisa dievaluasi juga oleh pemerintah dan juga dimaksimalkan nantinya dengan adanya dana abadi bidang pendidikan yang telah diatur dalam Perpres ini. Tentunya kita tetap mengawal ini supaya bisa semakin. Tapi ada informasi tambahan dari Pak Doni, ke Pak Doni untuk
yang saat ini untuk Singkat saja, apa Ibu. namanya program layanan itu sudah dilakukan oleh LPDP seperti beasiswa afirmasi. Kemarin itu sudah kemudian menjangkau daerah-daerah perbatasan, kemudian diarahkan kepada disabilitas seperti itu. Nah, perguruan tinggi juga kemudian tidak seperti sudah jauh lebih bagus lah untuk saat ini. Kira-kira seperti yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, memang LPDP sudah mengarahkan ke arah sana, yang dimana itu atas usulan dari kementerian lembaga teknis. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Mbak Yani. Kita akan pantau dan kawal terus dana abadi pendidikan ini demi pendidikan masa-masa ke depannya, generasi penerus bangsa kita. Bu Yeni, Pak Doni, terima kasih telah bergabung bersama kami siang Terima hari kasih ini. Mbak Yulita, terima Selamat kasih selalu, Mbak Bu Yeni, sehat selalu semuanya, terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah Lansta kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Julita Telamandua pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.